Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul layl 'alan nahar tadhkiratan liulil qulub wal absar wa tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazuhdahum fi hadha dar. Asyhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim wa da'i ila dinil qayyim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'il nabiyyin wa ali kulli wasa'il salihin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun fi hadzal makan, khususan jam'atu apartemen Samawa. Usikum bi taqwallah azza wa jalla. Fa inna taqwallah azza wa jalla hiya wasiyatuhu lil awwalin wal akhirin. Haitsu qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham annallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini sebagai hari kesucian. Hari di mana kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang baru, suci, bersih dari segala dosa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini sebagai hari berbahagia atas keberhasilan kita mengatasi dan mengendalikan nafsu-nafsu jahat kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harapan dan bukti nyata pada kita dan semua orang beriman tentang betapa nikmatnya menjadi seorang hamba Allah dengan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada kekasih Allah, pemimpin kita, teladan kita, pemberi syafaat kita, dan penentu dari terkabulnya doa-doa kita, Rasul mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga serta para sahabatnya.
Atas jasa beliau hari ini kita menjadi seorang muslim sekaligus muttaqin yang mencintai Islam sebagai agama yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib kembali mengingatkan diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa mempertahankan, meningkatkan dan mengoptimalkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Justru di hari ini di mana gelar takwa itu diberikan Allah pada kita, dengan semakin mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangan. Dan lebih daripada itu, melengkapi gelar takwa kita hari ini dengan bersegera memohon ampunan dari dosa dan berlapang hati untuk menahan benci dari kesalahan saudaranya dan tidak merasa berat untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah engkau kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Puasa dan Kelahiran Pribadi Baru Kita. Suasana Idul Fitri yang kita rayakan tahun ini terasa istimewa dan berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2022. Apalagi di tahun 2021 dan 2020 ke belakang, saat kita masih berada dalam situasi pandemi. Meski baru saja terlepas dari pandemi dan situasi penuh keprihatinan di mana keadaan dan kehidupan kita, baik sebagai pribadi dan warga negara maupun sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masih diliputi dengan berbagai macam tantangan di sana sini. Namun itu semua tak boleh menyurutkan kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Justru di dalam suasana keprihatinan inilah kualitas iman dan kekuatan hati kita mendapatkan kesempatan terbaiknya untuk meningkatkan kelas iman kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berzikir, lalu bersyukur di dalam semua keadaan, di dalam senang ataupun sedih, dan sekaligus penambah untuk kenikmatan berikutnya, seperti yang diingatkan dalam Al-Quran surat Ibrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan seandainya engkau selalu bersyukur, insya Allah aku akan menambah nikmat-nikmat yang telah engkau dapatkan. Namun jika engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Rasa syukur itulah yang juga menjadi proses lanjutan dari telah diselesaikannya ibadah puasa selama bulan Ramadan yang baru saja kita akhiri kemarin. Betapa tidak, puasa Ramadan selama sebulan kemarin benar-benar telah menjadi semacam kawah candra di muka, pelatnas paripurna yang menggembleng dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa dengan semua perilaku-perilaku yang mulia. Di dalam puasa, kita belajar menahan diri, menunda kesenangan, kenikmatan makan dan minum, serta berhubungan intim,
dan semua hal yang membatalkan serta menjauhkan segala puasa. Melalui sholat tarawih, kita belajar menyambungkan rasa ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan siraman rohani melalui tausiah yang disampaikan oleh para dai. Kemudian di dalam zakat fitrah, sedekah dan infak yang kita keluarkan dengan penuh semangat, kita belajar menghaluskan hati kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Kemudian dengan iktikaf di 10 malam terakhir, kita merenungi diri kita untuk meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Betapa indahnya Ramadan lalu, betapa agungnya Ramadan yang kita nikmati, dan betapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kesyukuran kita sebagai seorang muslim dan mukmin tidak berhenti di sini. Kini kita memasuki bulan Syawal dan saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Idul Fitri berarti kita kembali kepada kondisi yang fitri. Fitri berarti fitrah yang sama juga dengan makna suci. Fitrah atau suci yang dimaksud di sini adalah kondisi rohani kita yang suci. Persis seperti tatkala kita semua diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh, di mana semua ruh manusia memang suci sekali, lalu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita dan sesembahan kita. Kembali kepada kesucian rohani adalah sebuah kesyukuran yang sangat besar, karena tidak semua orang bisa diberi kesempatan yang sama seperti yang kita alami hari ini. Banyak orang yang dulunya sama sucinya dengan kita saat di alam ruh, sudah tidak lagi mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka ketika berada di alam dunia ini. Lalu mereka mengambil Tuhan-Tuhan lain sebagai sesembahan mereka. Karenanya tetap menjadi seorang muslim dan bisa menikmati Ramadan hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini adalah kesyukuran yang harus terus kita pertahankan sampai akhir usia kita, agar kita bisa dengan selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, juga dalam keadaan yang suci, hati yang tenang, dan jiwa yang penuh dengan kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah dan kembalilah kepadaku dengan penuh keridhaan, dan masuklah ke dalam surga yang damai. Sebagai pengibaratan, kembali kepada kesucian setelah berpuasa adalah seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan, suci bersih, disenangi banyak orang dengan keluguan dan kelucuannya, serta tentu saja memiliki harapan yang sangat besar di masa depan. Begitu pula dengan kita saat ini. Ramadan telah mengembalikan kondisi rohani kita seperti bayi, untuk kemudian berkembang menjadi pribadi-pribadi baru dengan kualitas ketakwaan yang sangat baik. Dan sebagai penyempurnanya kondisi suci rohani kita lengkapi lagi dengan membangun lagi persaudaraan kepada saudara kita muslim lainnya dalam bentuk silaturahim dan saling memaafkan. Dalam konteks apartemen Samawa ini, kita saling bersilaturahim sesama penghuni unit ataupun dengan sanak saudara kita bagi mereka yang berlebaran mudik ke kampung halaman masing-masing. Energi suci yang ada dalam diri kita hari ini melalui sholat dan perayaan Idul Fitri harus kita tebarkan kepada orang lain yang juga memiliki energi yang sama, sehingga hari ini menjadi perayaan konektivitas energi-energi suci yang semuanya saling mendukung untuk terus mengumandangkan kalimat thayyibah di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan mulia ini Khatib kembali mengingatkan kita semua agar selalu menjaga semangat Ramadan yang sudah kita bangun selama sebulan yang lalu. Seperti kata pepatah, meraih lebih mudah daripada mendapatkan, meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Maka mempertahankan semangat dan menjalani lagi semua ibadah Ramadan di luar bulan Ramadan nanti tentu tidaklah mudah. Masjid mungkin mulai sepi karena akan ada lagi tarawih berjamaah, tadarus bersama, iktikaf yang semarak, dan buka bersama yang riang gembira. Lalu kita kembali lagi pada aktivitas normal kita. Justru disinilah lagi letak tantangan buat kita semua. Jika kita mampu meneruskan semua ibadah dan kebiasaan baik yang kita jalankan selama Ramadan lalu, berarti hal itu menjadi tanda bahwa kita telah sukses berpuasa di bulan lalu dan mampu kita pertahankan di bulan-bulan selain Ramadan. Cara terbaik agar semangat Ramadan tetap menyala terus di dalam hati kita adalah dengan membiasakan lagi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan lalu di bulan-bulan berikutnya. Meski sudah tak ada lagi sholat tarawih, kita tetap ke masjid untuk menjalankan sholat rawatib dengan berjamaah. Meski sudah tidak ada lagi sahur, kita tetap memasang weker kita untuk menjadi tanda bahwa kita harus bangun di sepertiga malam menjalankan sholat tahajud. Meski sudah tidak lagi berpuasa, kita masih bisa menjalani puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis, serta tetap menjauhkan diri dari segala hal yang menjauhkan kita dari pahala puasa, seperti menggosipkan orang lain, menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Begitulah terus-menerus kebiasaan itu kita jalankan sampai kita bertemu dengan Ramadan lagi di tahun depan. Dengan semangat Ramadan terus menyala di dalam hati kita, karena kita pada hakikatnya adalah hamba Allah. Nahnu rabbaniyun, kita adalah hamba-hamba Allah. Walasna, dan kita bukan hamba Ramadan yang hanya mengerjakan amal-amal soleh hanya di bulan Ramadan saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Fasta'inu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum bi taqwallah azza wa jalla, fa inna taqwallah azza wa jalla hiya wasiyatuhu lil awwalin wal akhirin. Haitsu qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, marilah di bagian khutbah yang terakhir ini kita bermunajat kepada Allah azza wa jalla. Semoga amal ibadah kita diterima, doa-doa kita dikabulkan, dan dosa-dosa kita diampuni. Astaghfirullahal adzim wa natubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, jika di antara kami masih memiliki orang tua yang masih hidup, panjangkanlah usianya dalam keberkahan dan ketaatan. Jika ada di antara kami orang tuanya telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya.
ampunilah kesalahannya dan terimalah amal solehnya. Maafkanlah atas kedurhakaan kami di masa hidupnya. Jadikan almarhum orang tua kami ridho kepada kami agar Engkau pun ridho kepada kami. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami hubungan pertemanan atau persaudaraan yang kurang baik, berilah kebesaran hati kepada kami semua untuk saling memaafkan, berpelukan, dan ikhlas saling tolong menolong. Duhai Allah yang Maha Pengasih, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pasangan hidup kami hamba-Mu yang soleh dan soleha, yang dapat mengingatkan kami dalam kebaikan dan kebenaran, serta satukanlah kami dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Penjaga, jagalah anak-anak kami dari segala godaan, rayuan, dan dampak-dampak negatif dari ancaman yang ada di zaman ini. Mulai dari dampak digital, kenegatifan media sosial, bullying, kekerasan perilaku ataupun kekerasan seksual. Jagalah anak-anak kami agar mereka bisa menjadi pejuang-pejuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah tilawah kami, tarawih kami, iktikaf kami, terimalah zakat, infak, dan sedekah kami. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam amal kami. Untuk itulah kami memohon kepada-Mu ya Rabbi. Ya Allah, jagalah negara dan bangsa kami tercinta Indonesia agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Jagalah para pemimpin kami di semua level agar mereka tetap amanah dalam menjalankan tugasnya dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negeri yang Engkau berkahi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, sampaikan kami lagi pada Ramadan yang akan datang. Kalaupun kami tak sempat menjumpainya, jadikan akhir hidup kami akhir yang baik. Ya Allah, mampukan lisan kami untuk mengucap kalimat-Mu saat tutup usia kami. Ya Rabbi, jadikanlah akhir ucapan kami saat meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Akhirnya Al-Fakir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum fi kulli amin wa antum bi khair. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi